Hello everyone, let me introduce myself. My name is Aura Cesaria Rojabunisa. This time I will use public transportation and invite you to visit the Museum of Penerangan. Well, here I am at the Kampung Melayu Busway stop location. Before entering, make sure your balance is sufficient. If not, top up your balance through this machine. Don't forget to tap in first. Silakan masuk. Check the Transjakarta bus code that you will be reading. Then if you find it, just get on. Welcome to Transjakarta Bus Corridor 11. This bus will serve you from Kampung Melayu, Pulau Gebang. If there is a priority seat, don't sit on it. But if it's still empty, just use it first. If you've already stopped at your destination, please get off. If you miss your stop, don't panic. Get off at the next stop and ask an attendant. Don't forget to tap out first, only Rp 3,500. Secondly, we will write the checklist code. If you are already logged in and can insert your card, make sure you ask someone for help. If you have arrived at your destination, please disembark carefully. Third, we will use the KRL. Don't forget to check the card first. After that, you enter by tapping the card and selecting the place you want to go. Once your destination train arrives, you can board, but you must give priority to those who get off first. Alright, we've arrived at our final destination on the KRL. Get off and tap your card to exit or change platforms to get to the LRT. 4. Do everything the same way, starting from pressing the entry button, searching for your destination, getting on the train and getting off when you arrive at your destination, and pressing the card again when you exit the station. Finally, we will board the MRT. The process is the same, starting from tapping the card to enter the train destination to tapping the card again to exit. Di depan museumnya, kita disambut dengan tugu api Nanta Kunjung Padam yang dikelilingi oleh 5 tugu, juru penerang, dan air mancur. Nah, karena di video ini air mancur tidak ada atau lagi dinonaktifkan. Nah, juru penerang dan air mancur ini melambangkan hubungan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan media massa. Bangunan dengan bentuk segi 5 ini dibuat sebagai simbol Pancasila yang menjadi dasar nilai bangsa. Nah, yang pertama ada mobil panggung penerangan yang dirancang khusus untuk pertunjukan rakyat dan media siaran audiovisual di era Orde Baru. Kedua, ada mobil OB Van RRI, mobil Mercedes-Benz biru, dipakai sejak tahun 1975 buat siaran langsung. Di luar studio ada keranjang logam di atap buat alat siaran. Ketiga, ada mobil unit Cinerama. Kendaraan ini bisa memutar film dokumenter pakai 3 layar di tempat terbuka. Terakhir, ada mobil siaran TVRI yang dipakai untuk siaran di luar ruangan supaya informasi sampai ke masyarakat. Pas masuk, kita langsung disambut dengan 3 jenis kentongan. Yang pertama yang berukir dari Wonogiri, yang kedua itu Gogoranca dari NTB, yang ketiga itu Samyang Hijau buatan mahasiswa SUGM dari Kulon Progo. Nah, di sini juga bisa dilihat perjalanan layanan informasi dan komunikasi dari tahun 1800 sampai sekarang, mulai dari telegraf, telepon, radio, TV, terus masuk ke komputer, internet, sampai HP dan teknologi digital yang makin canggih sekarang.
Nah, di sini ada Radio Nirom yang berdiri tahun 1928 jadi pelopor siaran radio di Indonesia dan akhirnya jadi cikal bakal RRI. Terus ada mikrofon Mafro buatan Yogyakarta tahun 1934 dipakai buat siaran budaya dan perjuangan kemerdekaan sampai akhirnya operasinya diambil di alih Jepang tahun 1942. Ada piringan hitam Lokananta yang pertama dicetak tahun 1955 di Surakarta. Awalnya buat rekaman siaran RI, lama-lama juga jadi tempat rekaman lagu-lagu artis terkenal. Terus ada Matrix-nya juga dibuat tanggal 16 Oktober 1955, jadi cetakan pertama yang dipakai buat produksi piringan hitamnya. Nah, ini adalah proyektor film 35mm, mereknya Dinelson. Ini pakai sejak 1978. Nah, biasanya pemutaran film ini digunakan untuk layar tancap yang gede itu dan baik berupa mendidik maupun menghibur. Nah, ini tuh biasanya penyelenggaraannya itu harus ada surat izin resmi dari kantor wilayah defense tempat. Nah, di sini juga dapat tokoh-tokoh penting di bidang penerangan, mulai dari Darmo Soegito sampai Dr. Danudirjo Setiabudi yang punya peran besar dalam perkembangan informasi dan komunikasi di Indonesia. Berbagai peralatan bersejarah digunakan dalam perkembangan penyiaran, perfilman, dan percetakan di Indonesia, mulai dari perekaman pornograf, kamera elektronik dan film, peralatan studio TV RI, hingga mesin percetakan seperti stamping foil, meja opmak, dan mesin setting huruf yang semuanya berperan penting dalam merekam sejarah dan kemajuan teknologi bangsa. Alat-alat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana produksi, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan zaman dan pencapaian bangsa. Keberadaannya membuktikan bahwa Indonesia sejak awal telah mengadopsi teknologi modern untuk mendukung informasi dan seni. Melalui peralatan ini, berbagai momen penting dan karya budaya berhasil didokumentasikan dengan baik untuk generasi mendatang. Nah, di sini juga ada menteri-menteri penerangan. Gunanya